anak-anak muda itu kalau kita mau bekerja dengan mereka, maksudnya bekerja dalam konteks apa aja ya, sosial iyalah, apa aja lah, dalam konteks profesional juga boleh. Itu jangan perlakukan mereka seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana caranya merubah diri itu menjadi sebuah aksi dan bukan sekedar wacana. Dan lebih dari itu, bagaimana aksi itu menjadi gerakan sosial yang nggak cuma viral, tapi benar-benar ngasih dampak kepada masyarakat yang lebih luas. Tamu kita hari ini adalah sosok yang sudah menghidupkan banyak ruang perubahan anak muda di Indonesia. Founder dan CEO Better Youth Foundation. Selamat datang Mas Aditya. ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ini dengan style yang luar biasa menurut saya. Ada pembeda dengan Kayaknya pembicara paling salah kostum apa gimana sih? Enggak ya? nah, ini menarik menurut saya. Latar belakang beliau adalah sebagai dosen di mana Mas Adit? Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bicara dengan veteran ini apa begitu tua gitu ya? Enggak ya? Memang dulu punya yayasan veteran memang. Sekarang sudah Sudah di umum. di bawah apa namanya Kementerian Pendidikan. Oke, dosen di jurusan Jurusan Desain Komunikasi Visual. jurusan Desain Komunikasi Visual. Apa hubungannya dengan podcast kita pada hari ini terkait dengan bagaimana, kita punya potensi diri itu kemudian bisa kita rubah menjadi aksi, dan aksi itu kemudian tidak hanya sebatas viral, tapi bisa merubah menjadi berdampak untuk masyarakat lebih luas. Baik, pertama yang mungkin bisa kita kulik dari Mas Adit ini, apa yang sebenarnya menggerakkan bahwa, "Oh ini loh sebenarnya potensi saya itu apa sih?" Yang kemudian, ada rencana potensi itu kemudian dijadikan sebuah aksi. Mhm. Iya, jadi pertama memang tugas setiap orang itu adalah mengenali dirinya dengan baik. Jadi dia harus paham sebetulnya dirinya itu punya kemampuan apa. Allah tuh ngaruniai dia itu potensi yang seperti apa, yang bagaimana. Itu memang PR buat kita. Nah, sepanjang kita dididik, kadangkala ada yang potensi itu dibaca oleh guru-guru kita sehingga dikembangkan. Dibaca oleh orang tua kita sehingga dikembangkan. Tapi ada juga yang tidak, sehingga mereka kadang punya effort yang lebih besar ya untuk mengenali dirinya sendiri ya, di luar dari apa yang sudah dididikkan oleh orang tua dan guru-gurunya. Maka dari itu setelah setelah kita tahu potensi kita itu apa, maka, kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu kan diciptakan punya 2 misi di dunia. Dunia itu adalah tempat mereka itu menjadi khalifah di muka bumi, yang artinya adalah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menjaga, merawat, melindungi, memperbaiki, dan sebagainya, seluruh isi alam semesta ini yang kita bisa, dengan potensi yang kita miliki itu. Nah, kemudian misi yang kedua adalah beribadah. Jadi menjadikan semua yang dilakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita paham bahwa kita punya misi seperti itu di dunia, sebetulnya nggak sulit bagi kita untuk bergerak sebetulnya. Nah, maka PR kita sebetulnya adalah ketika kita sudah paham, kita sendiri yang memang harus apa namanya, menjadikan diri kita sebagai pilot project. Dulu memang ndak gampang ketika awal kali ngaji, hijrah ya kan, dulu saya hijrah itu setelah lulus kuliah, Mmm, baru kenal baru kenal diajari agama serius itu lulus kuliah tahun 2005 dulu. Awal-awal hijrah saya baru paham, oh ternyata hidup itu untuk begini. Sehingga pada saat itu yang saya pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian bisa bermanfaat buat orang banyak. mhm, Nah, ketika saya dulu kuliah,
belajar ya kan. Saya cuma mikir kalau kuliah itu hanya untuk kita bekerja, mencari uang, dan cari uang tuh kata orang kan ya buat makan lah ya. Hmm. Kalau kuliah cuma buat makan, maka kambing itu nggak perlu kuliah bisa makan. Ya sehina itukah kita menghabiskan banyak biaya orang tua kita, ya kan, waktu dan pikiran kita hanya untuk cari makan gitu. Maka saya pikir pada saat itu saya harus menjadikan ilmu saya yang saya pelajari di kampus itu bermanfaat buat orang. Saya dulu agak unik memang. Hmm. Pada saat saya kerja pertama kali setelah lulus tuh saya kerjanya di penerbitan dan percetakannya ITS, kampus ITS. Di ITS? Ya, di ITS itu saya punya akses, artinya pada saat itu, ada tim saya ya yang di belakang tuh kan kerjaannya nyetak 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 begitu kan Oke. ya, percetakan. Saya cuma mikir, apa ya yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya mendesain, kemudian menjadi sebuah karya cetak yang kemudian itu bisa menginspirasi orang lain. Oke, berarti kalau tadi dijelaskan, ya ini agak unik juga ini ya. Jadi latar belakangnya Mas Adit ini dulu S1-nya di DKV ITS, DKV ITS, ya, kemudian S2-nya di di UNER, di Media dan Komunikasi. oke, kemudian bisa tahu bahwa itu potensi, potensi diri kemudian mau dikembangkan menjadi aksi itu ada apa ya, letupan atau momentum bahwa ini itu sebenarnya bisa kita kelola menjadi aksi itu kapan dan, saat saat masa apa gitu, Oke. mengingatkan itu? Iya, jadi, eee, saya memang dari sejak kecil itu suka sekali menggambar. Mhm, Saya memang punya kata orang sekarang, ini ini anak yang punya kecerdasan visual, katanya begitu, katanya ya kan. Ya, maka pada saat itu saya kan milih kuliah itu pertama kali saya milih kuliah itu saya punya satu mhm, satu tekad saya pokoknya nggak mau kuliah ketemu fisika, matematika, sama kimia, wis pokok itu, gitu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ketemu kuliah yang isinya gambar. gambar, Akhirnya saya bertekad untuk masuk ke DKV mhm, ITS itu tadi. Nah, pada saat saya kuliah saya memang nggak pernah terfikir bahwa ilmu saya bakal menjadi sebuah gerakan atau mhm, menjadi sebuah aksi sosial atau menjadi sebuah, hal yang bisa menginspirasi dan sebagainya. Saya nggak pernah kepikiran begitu. Setelah lulus ketika saya tadi ngaji tadi, guru-guru saya yang mengarahkan saya. mmm, Mereka yang mengajarkan tentang, ya tentang ilmu itu sebetulnya hakikatnya untuk apa. Dari oke, situlah kemudian yang membuat saya jadi berpikir, saya ini seumur hidup pada saat itu usia saya sampai umur 24 kalau nggak salah, 24, 25 ya, saya merasa selama ini umur 25 itu saya belum berbuat apa-apa yang sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya menjadikan apa yang saya punya itu untuk jadi sebuah aksi. ada nggak karya yang kemudian itu muncul sebagai satu gerakan yang Mas Adit persembahkan untuk, Mas Adit ini kan dunia visual ya, dengan tadi menggambar atau, Mendesain. mendesain itu. Ada nggak memang, desain-desain itu yang kemudian, memvisualisasikan terkait dengan kebermanfaatan itu? Ya, jadi dulu tahun 2005, 2006 pada saat saya bekerja, Tapi sebelum itu style desainnya seperti apa saya ini sebelumnya? style desain saya itu style desainnya punk. Ya, saya itu sejak SMP kelas 2 sudah aktif di komunitas punk di Surabaya. Mmm, Jadi sampai hari ini pun saya masih berinteraksi dengan teman-teman saya, anak-anak punk. Ya, sebagian dari mereka kan sudah mulai ngaji, sudah mulai tobat. Ya itu masyaallah. yang saya ajak untuk sampai sekarang mereka aktif di yayasan ya namanya Patriot Foundation itu. Itu. Jadi style desain saya itu ya dari dulu ya warna itu dari dulu ya sukanya hitam. Jadi kalau buat saya desain itu kalau hitam putih itu value-nya lebih tinggi daripada hitam itu daripada desain itu Matang yang full ya, color, iya. color ya. Jadi baju saya yang hitam Masih itu ingat jauh nggak lebih banyak. desain yang pertama kali dibuat dan dipublish dan itu,
bener-bener dipersembahkan untuk orang banyak yang Mmm. kemudian masih ingat nggak desain apa itu? Ya, jadi tadi ketika saya tadi bilang, saya harus membuat, media cetak yang bisa nginspirasi orang. Saya Oh waktu itu pertama kali yang saya lakukan, ilmu yang saya dapat dari ngaji, itu saya tulis dengan kemampuan menulis saya yang ala kadarnya. Kemudian saya layout, saya desain oh, sebagus mungkin, saya jadikan buletin Jumat, oke. ya. Dengan saya cetak dengan biaya sendiri, Masya Allah. dengan di kantor saya biayai, apa namanya, tukang cetaknya, saya bayar, apa namanya, tintanya, saya nggak mau korupsi di situ. Ah, saya bayar tintanya, saya bayari tukang cetaknya. Kemudian saya taruh di Masjid Manarul Ilmi waktu itu, di ITS. Ya, oke. Nah, kalau dulu kan zaman itu, buletin Jumat tuh banyak banget, ya kan. Dan kita Namanya apa? Masih ingat nggak buletinnya? buletinnya namanya SAI, SAI. heeh, SAI. SAI. SAI newsletter saya dulu ngomongnya. Jadi bukan buletin Jumat SAI, bukan, Bukan? tapi SAI newsletter. Wah, Nah, gitu. pikir ke depan nih. Iya. Nah, saya waktu itu, saya taruh di antara itu satu rem itu saya cetaknya. Saya taruh di antara buletin Jumat yang lain, ya yang sudah populer-populer kan banyak ya. Mhm. Nah, setelah saya selesai Jumatan, saya cek, itu satu rem tuh habis, Mmm, habis semuanya. Dan saya coba melihat biasanya kalau di, masjid itu kadang ada yang habis dibaca dibuang, iya dikelerin iya gitu ya. iya. Itu saya coba cek kalau ada mau saya punguti gitu ya, ternyata ndak ada. Oh, saya mikir, "Oh, berarti kalau buletin Jumat tuh didesain yang bagus, orang itu eman mau buang tuh." Tahun berapa? Tahun 2006, 2007 saya lupa, pokoknya sekitaran segitulah. Wah, itu memang waktu-waktu dunia percetakan masih in banget. Iya. Nah, setelah 3 4 kali saya lakukan Mhm. seperti itu, edisi berikutnya berikutnya, tiba-tiba ada yang SMS saya, waktu itu SMS kan Mas ya, Oke. ada yang SMS saya, "Apa betul ini admin dari SAI?" gitu, newsletter. "Oh ya betul, kami dari LDK ITS, LDJ jurusan apa," begitu ya. "Kami mau mengadakan pelatihan jurnalistik Islam, apa Mmm, bisa kemudian ngasih kiat-kiat untuk bikin seperti itu," gitu. siap. Itu pertama kalinya saya merasa bahwa ilmu saya itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, gitu. Karena Allah tentunya ya, karena Wah, Allah yang berkehendak begitu. Nah, itu pertama kali saya ada di forum di mana saya bisa berbicara tentang ilmu saya, kemudian dia bermanfaat buat orang, orang lain tertarik untuk mengikuti, itu baru kali itu. mhm. Ya, sampai kemudian di, apa namanya, di panggung itu, di stage itu, waktu itu saya dijejerkan dengan wartawan seniornya Hidayatullah, ya Ustadz Kholis Akbar waktu itu. Ya saya dijejerkan, Ustadz Kholis tuh ngobrol dengan saya banyak, "Wah antum itu harusnya begini nih." Diracuni saya dengan wah saya kan orangnya kalau dimotivasi itu, wah wis berapi awet nih ya tahu. Nah, kata beliau itu satu-satu begini, beliau begini, "Antum itu kalau nulis, coba pikirkan, 1 bulan tuh paling nggak nulis satu tulisan, tapi dalam satu kerangka tulisan tuh yang nantinya dalam 1 tahun tuh jadi buku. Mmm, Jadi temanya itu aja, oke. tapi dipecah menjadi 12 bab, nanti antum jadi buku." Nah, gara-gara beliau bilang seperti itu, Mhm. setahun atau 2 tahun berikutnya, saya berhasil merilis buku pertama saya. Itu buku yang saya pakai sebagai, apa istilahnya, itu buku tadi gini, Mmm, buku tentang punk oke. yang saya bahas dalam sudut pandang Islam. Ya oke. Yang itu saya pakai untuk mendakwahi teman-teman saya punk. Dan itu pernah saya cek, belum pernah ada buku yang membahas seperti itu. Judul bukunya Melawan Arus. Wah, ini nanti perlu dicari ya di keranjang kuning pojok. Sudah ada, Pak. Bukunya sudah ndak ada. Sampai sekarang nyari, saya ini ndak ada. Ini menarik sekali. Jadi ada banyak, eee, kalau saya melihat tadi background-nya adalah basic-nya menggambar, punya potensi gitu, kemudian ada titik baliknya saya kira tadi, ketika Mas Aditya ini tadi ketemu dengan lingkungan yang baik,
dan kemudian itu menjadi salah satu, lompatan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain lewat majalah SAI Newsletter. Nah, coba nanti kalau masih ada buletinnya itu Mustahil. bisa dijarah di majalah apa? Manaro Manaro Ilmi. Nah, eee, sebagai founder dan CEO Patriot Foundation ini, komunitas yang saya kira cukup sudah nasional ya. Itu punya, organisasi, punya struktur, ada program, ada dampak juga. Apa yang kemudian sebenarnya, sebuah gerakan sosial ini memang, berdampak. Apakah hanya sebatas, followers, jumlah event, atau parameter yang mungkin bisa lebih substansial. Nah, pertanyaannya yaitu tantangan terbesar dalam membuat, eee, gerakan itu atau sebelumnya ada nggak yang melatar belakangi sebelum ini nanti ya, sudah ada struktur kemudian apa tantangannya, sebelum itu melatar belakangi tercetusnya gerakan, Patriot. Patriot Foundation ini? Ya. Jadi dulu itu saya berpikir bahwa, berdakwah di kalangan anak muda itu, ya gampang-gampang sulit lah ya. Hmm, Kenapa? Karena karakteristiknya terus berubah, terus mereka terus berkembang, informasinya itu cepat sekali berubah, ya kan. Artinya pada saat itu saya berpikir begini, saya harus membuat sesuatu yang membuat anak-anak muda itu tertarik untuk minimal attention-nya itu ke saya. hmm, Nah, membuat anak muda tertarik itu ternyata ada satu rumus. Rumusnya adalah kita harus punya karya, yang karya itu membuat mereka respect kepada kita. Itu. Jadi kalau kita nggak pernah punya karya yang membuat mereka respect tentang kita, maka sulit. Termasuk bidang karya kita harus harus bidang yang terkait dengan mereka, gitu. Nah, kalau kita misalnya karya kita ini misalnya terkait dengan, "Oh, saya ini penulis buku tentang fikih," misalnya, ya mereka nggak tertarik lah. Ya itu hebat, oke. tapi mereka nggak akan membuat atensi mereka tercuri, ya, karena karya kita itu. Makanya tadi saya harus menulis tentang punk, supaya teman-teman itu respect dengan saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus membuat, gagasan-gagasan lainnya yang membuat anak-anak muda yang lain di segmen pemuda itu, mereka juga atensinya ke saya. Oke. Ya ini bukan bukan semata-mata pengen terlihat terkenal atau Keren. keren gitu, bukan. Tapi memang itulah gaya bahasa yang bisa mereka terima memang. Saya harus mampu bermain di situ karena, hilangnya generasi, Mhm. hilangnya garis ya yang bisa menghubungkan antara generasi tua dengan muda ini adalah kemampuan untuk itu tadi, memahami dunia mereka. Nah, saya sebisa mungkin meskipun usia terus bertambah, tetap memahami dunia Gen Z sekarang ya, kalau karena kan Gen Z. Dunia anak-anak muda sekarang ya harus terus Hmm, hmm, hmm. ya. Kita memang tidak selalu harus berpenampilan seperti mereka, Siap. tapi minimal obrolan kita dengan mereka itu, membuat mereka merasa, "Wah, dia tahu banget soal aku," gitu, soal duniaku, Apa gitu. korelasi Patriot dengan, punk itu tadi ya? Nah, memang inisiator-inisiatornya di awal, bukan inisiator sih, yang banyak membantu saya di awal, itu adalah binaan-binaan saya di teman-teman punk. Jadi dulu pada saat Battery itu masih masih gagasan individu ya, itu yang banyak bantu saya di operasional itu adalah relawan-relawan yang semuanya dulu ngajinya di komunitas punk muslim namanya, itu binaan saya dulu. Sebentar, sebentar. Ini, eee, karena dulu mungkin di SMA atau ketemu awal punk-nya itu di mana dulu? SMP saya dulu. SMP sudah? Saya itu sejak SD sudah kenal musik metal, musik Oke, rock ya, oke. SD. Dulu kalau SD itu kalau 17-an itu orang-orang pada lomba-lomba, saya ini karaoke musik rock.
Ya metal gitu. Kalau saya Itu agak unik. kalau saya tahunya celana ini. Bukan itu Karena ya, ya? Apa benar ya? Oh, sorry. Rock itu nggak suka dangdut ya? ya gimana ya? Kalau zaman saya dulu, musik-musik yang tidak maco, Boleh tidak dijawab? ya itu masalah masalah anu sih, selera ya kan. Kalau musik itu masalah selera. Seperti kayak kita makan. Ada yang suka rawon, ada yang suka pecel, ya kan. Kadang-kala yang suka pecel nggak suka rawon. Itu hal yang biasa, gitu. Oke. Oke, gimana tadi? Sebenarnya korelasi tadi antara Patriot itu tadi dengan anak-anak punk. Heeh. Kenapa kok kemudian ngambil segmennya itu anak-anak punk? Padahal kalau persepsi dari masyarakat luas itu, punk itu kan identik dengan kebebasan, Hmm, freedom itu kan hmm. ya. Orang yang kemudian freedom itu bagaimana bisa dikumpulkan dan mengikat itu dalam satu komunitas yang Islami juga. nah, kenapa kok berpikirnya di situ kemudian dan mau, apakah memang anak-anak punk itu juga sebenarnya punya basic atau kesadaran, terkait dengan itu juga, Religiusitas. religiusitas? Oh jelas lah. Jadi gini, jadi punk itu sebetulnya secara prinsip tadi kebebasan memang. Oke Sehingga fungsi pertama saya menulis buku itu kenapa? Karena saya harus mengubah persepsi mereka tentang kebebasan, oke. ya. Dulu ketika Bilal bin Robah itu kemudian didakwahi oleh Nabi dan kemudian Bilal masuk Islam, apa yang dilakukan Bilal itu adalah bentuk kebebasan dalam melepaskan diri dari kejahiliahan, belenggu hawa nafsu dan sebagainya. Jadi konsep kebebasan itu sebetulnya yang perlu dipandu saja sebetulnya. Mmm, Jadi ketika kita deketin anak pang itu, sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah mengubah persepsi mereka tentang terminologi-terminologi itu tadi. oke. Makanya saya perlu nulis buku duluan, supaya mereka itu secara akal terpenuhi dulu kebutuhan akalnya. Kalau Mmm. mereka dalam hati mereka, ini masuk nih, cara pikirnya masuk nih, udah kena, udah Tapi kena. bagaimana ini buku anak punk, ya kan? Bagaimana, mereka bisa membaca itu gitu? Nah, saya melakukan bedah buku di berbagai kota. Oh, Saya bedah buku itu di berbagai kota luar biasa, banyak sekali. Saya bedah di mana-mana, Jawa Timur tuh hampir ya di kota-kota Jawa Timur, Tulungagung, pernah Kediri, pernah Blitar, Blitar pernah ya nggak? Malang, kemudian Sidoarjo, mana bu. Sampai saya ke Malaysia, anak-anak pang Malaysia, saya pernah bedah buku di Malaysia, di Johor, di Kuala Lumpur, saya oke. pernah. Untuk tujuannya supaya ya minimal mereka tahu bahwa saya punya karya ini. Yang kedua, saya jelaskan itu kepada mereka supaya mereka ya kadang kala di antara mereka ada yang malas baca, it's okay. Saya yang akan bantu mereka menjelaskan soal itu. Kalau masalah pertemanan, anak-anak punk, jempol saya kurang, adanya 2, oke. Eee, tapi bagaimana itu tadi sebenarnya, ada ruang yang kemudian mengajak mengubah persepsi itu tadi oke, nah setelah kemudian ketemu dengan Better Yacht, ya gitu kan, eee, langkah apa yang kemudian untuk berkreasi bisa menetap Mmm, di situ dan nyaman? oke. Baik, jadi, di dalam Patriot itu salah satu core inti dari, gerakan itu Mmm, sebetulnya adalah gerakan yang mengubah pemahaman, oke, ya. Sehingga di sana itu, eee, core-nya adalah pertemuan pekanan yang di situ ada diskusi-diskusi, ya, diskusi-diskusi dengan, mentor-mentor, dengan pembina-pembina yang mereka itu melayani, mereka membawakan suatu isu tentang keislaman, kemudian didiskusikan, membawakan isu tentang keislaman, kemudian didiskusikan. Kemudian mereka menjawab setiap problem yang dihadapi oleh setiap teman-teman yang bergabung di Patriot itu tadi. Nah, eee, tujuan kami 2. Yaitu yang pertama membuat mereka solih secara individu, artinya solih secara individu itu, tanggung jawab dia kepada Allah secara individu itu baik.
pemahaman agamanya baik, akidahnya maksudnya, kemudian ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Ini minimal. Kemudian kami menggeser mereka menjadi soleh sosial, ya. Mmm, Kami berikan contoh-contoh bahwa Rasulullah itu tidak berhenti menjadikan para sahabat itu soleh secara individu, tapi mereka menjadikan kesolehannya berdampak kepada orang lain, oke. gitu. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita misalnya melihat banyak sekali hadis, ternyata hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan amal-amal itu banyak yang kaitannya dengan amal sosial. Misalnya contoh yang paling populer, ya, apa, amal seorang manusia akan terputus ketika dia meninggal kecuali 3, ya kan. Yang pertama adalah, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak Oke. soleh yang mendoakan. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita itu meninggal ternyata kesolehan individu nggak berdampak apapun setelah kita mati. Yang berdampak dan tetap terus bergulir itu ternyata kesolehan sosial semua tiga-tiganya. Yang pertama adalah amal jariah. Amal jariah itu kan bisa, sedekah jariah itu kan bisa uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa apapun ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat ini juga jariah juga, ya kan. Jadi kalau kita belajar, kita ajarkan pada Oke. orang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita, maka itu sedekah jariah. Kemudian terakhir, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh kan nggak ujuk-ujuk soleh. Kita yang ngajari dia, didik dia, itu kan amal sosial juga, Oke. begitu. Nah, tadi, sebenarnya bahasanya lebih santai kalau tadi, mengemasnya bagus sekali. Ada hubungan integral dan horizontal sebenarnya kalau dibahasakan para yai itu hablum minallah, hablum minannas, tapi bahasanya tadi enak, menyampaikan ke, segmen anak pang. Bahasanya itu tadi, individual dan sosial. Mmm, Nah, bener gitu nggak ya, ya? Nah, ini yang mungkin, tidak banyak dari cara berdakwah seseorang itu atau menyampaikan kebaikan, itu dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh, segmennya mmm. atau siapa yang kemudian didakwahi itu. Ini jurusannya DKV belajarnya menjadi dosen, kok ia berdakwah ya? Ini ini agak aneh ini. Nah, agak lain agak lain ini itu ya agak lain. Nah, eee, Patriot sendiri tadi lahir di tahun 2017. Itu di 2017. saat gelombang anak-anak muda berhijrah. Pagi peak-peak-nya itu, wah ustad-ustad yang muda-muda, Ustadz Hanan, Ustadz, Oke. Andi Boni dan sebagainya kan luar biasa, jamaahnya bisa ribuan. Nah, saya membaca potensi itu. Ini Oh, gelombang ini, kalau tidak kita tangkap sebagai sebuah peluang dakwah yang besar, maka ini rugi. Dan saya melihat, saya waktu itu sempat, aktif di namanya Sinergi Dakwah di Surabaya itu. Sinergi Dakwah itu oke. sebuah perkumpulan komunitas-komunitas dakwah anak muda. Mmm, Saya mensurvei itu ada 40 lebih komunitas dakwah anak muda di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Ternyata di antara 40 lebih itu, yang punya program-program penanaman atau pembinaan yang baik oke. kepada anak-anak muda itu ndak banyak. Ya, Sehingga ketika dihantam pandemi tahun 2020, yes. 40, komunitas itu hanya segelintir saja yang masih bertahan, nggak sampai 10 mungkin, Oke. gitu. Bicara terkait dengan patriot komunitas itu tadi, pasti punya tantangan sendiri dalam pengelolaan. Ada orang yang kemudian, inline di sana, ada yang kemudian sama dengan visi misinya, dan pasti ada yang bertentangan juga terkait dengan Patriot, Foundation ini. Kebaikan, saya kira setiap orang ketika melakukan kebaikan saja itu ada salahnya di pandangan orang lain. Betul, ya, ketika kita melakukan kesalahan. Apa tantangan terbesar terkait dengan pengelolaan di Patriot itu sendiri? Iya, jadi Patriot itu kan kita menggerakkan anak-anak muda. Menggerakkan anak-anak muda itu kan kalau kita lihat hari ini, mindset mereka itu kan, ya ini katanya stigma ya, Oke. stigmanya katanya mereka itu kalau kerja maunya yang enak-enak,
Kalau kerja Mmm. itu yang gampang-gampang, pokoknya duwe enek gitu kan gitu. Ternyata stigma itu memang beneran hanya stigma. Maksud saya, ya memang sebagian ada yang kayak gitu, tapi masih ada kok anak-anak muda yang bisa diajak untuk berpikir ya, kemudian peduli dan sebagainya. Nah, mereka-mereka yang mau berpikir, mau peduli, itu mereka itu gudangnya gagasan. Mmm. Anak-anak muda itu kalau kita mau bekerja dengan mereka, maksudnya bekerja dalam konteks apa aja ya, sosial iyalah, apa aja lah, dalam konteks profesional juga boleh. Itu jangan perlakukan mereka seperti bawahan, Oke. perlakukan mereka itu sebagai, orang-orang yang menjadi gudang gagasan. Karena memang anak muda itu, eee, adalah gudangnya gagasan. Nah, ketika gagasan mereka itu kita, apa, kita kulik dan kemudian muncul semuanya, anak muda itu paling suka ketika gagasannya diapresiasi. Oke. Setelah diapresiasi, diarahkan kalau memang arahnya itu masih belum lurus, diarahkan agak dikit gitu ya, lalu kemudian didukung untuk dieksekusi. Wah, senengnya luar biasa mereka. Bagaimana mengelola kekecewaan dari teman-teman yang sudah berinteraksi dengan Better Youth itu sendiri ya? Kemudian nggak puas, Mmm, kemudian banyak hal yang kemudian berinteraksi, baik anak pang sendiri dalam berinteraksi itu, pasti kan punya problem banyak ya, yang berharap bahwa komunitas ini sebagai soft, mmm, tapi kemudian ternyata di komunitas ini dia merasa ekspektasi yang tinggi mungkin kan, mhm mhm. karena harapan itu ada yang realisasi, ada yang mungkin angan-angan. Bagaimana mengelola kecewaan dari person Baik, apapun? jadi memang anak-anak muda nggak bisa dipungkiri ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi pastilah gitu ya, ada yang aktif, ada yang berhenti, ada yang totally, ada yang enggak. Mereka-mereka yang tidak melakukan itu secara total atau tidak ter-engage dengan, maksudnya tidak bergabung dengan kita seterusnya, mereka ada yang, tapi di Better itu ndak pernah kita mengeluarkan anggota atau teman-teman yang ada, sudah pernah masuk. Seburuk apapun Mhm. mungkin, kesan mereka tentang kita, tentang kami tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Artinya begini, kami ini membudayakan positive thinking kepada semua anak-anak muda yang bergabung dengan kami, Oke, apapun kondisinya. Meskipun yang banyak alasan lah, yang wes pokoknya yang macam-macam itu kita tetap positive thinking. siap, Nah, itu membuat mereka jadi paham bahwa Betterroot ini someday akan menjadi tempat mereka pulang. oke, Meskipun mungkin mereka, "Ah, aku lagi malas banget, bosen di sini," mereka nggak aktif lagi. It's okay. Kami harus berhubungan baik dengan mereka, ya. Makanya ada admin kami itu yang kerjaannya yang ngontaki teman-teman itu, nanyain kabar gimana dan seterusnya, dan itu meskipun mereka ada di Jakarta, di Bandung lah, di luar pulau, ada di luar negeri, mereka itu ketika bicara tentang Better Youth selalu hal yang positif yang diomongin. siap. Ada nggak kemudian ketika kita bukan hanya sebatas, yang join ya, atau peserta atau, Anggota. anggota, tapi kita sebagai pengelola ataupun sebagai pelaksana atau pengajak kebaikan itu kan kadang merasa jenuh. Mmm, Jenuh untuk mengajak dalam kebaikan. Ada kemudian rasa jenuh itu kemudian, wong ya saya ikut membangun ini bertahun-tahun yang kadang itu merasa muncul, bisikan-bisikan ya untuk, "Wes berhenti ya," ngono iki. Ora ana sing melu gabung ya sikih pancet ngono, "Apa sing mbok olehi?" Misalkan ngono. Ada nggak kemudian rasa jenuh itu yang muncul dan apa sebenarnya, self motivation yang membangun kembali di situ, sampai kemudian Patriot ini masih sustain sampai sekarang? baik. Jadi kalau itu terjadi pada saya yang pertama ya, sebelum nanti kita bicara tentang teman-teman yang lain ya, ketika muncul pikiran yang kayak gitu. Ketika itu muncul di dalam diri saya itu, jadi gini, kalau memang kita itu kadang merasa capek, lelah ya kan, itu hal yang sangat manusiawi sekali, ya kan. Kata para sahabat kan iman bisa naik bisa turun ya kan. Nah, itu hal yang biasa. Kalau saya secara pribadi, saya itu
berusaha menemukan di mana tombol saya. Ketika saya sudah merasakan seperti itu, mana yang harus saya pencet supaya kemudian menyala kembali, gitu. Tapi pernah ya? Oh ya pasti loh, pasti itu. Meskipun teman-teman merasa saya itu kayak nggak pernah futur gitu. Teman-teman melihat saya itu kayak nggak pernah futur. Oke Tapi oke. tapi itu tapi saya pastilah merasa nggak mungkin nggak. Iya iya. Nah, kalau itu terjadi pada teman-teman yang ada di Patriot, saya mengajari cara mereka yang pertama, ya harus ada satu sistem yang mampu melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang kayak gitu, ya. Kita harus bisa membaca situasi bahwa anak-anak ini manusia biasa, yang kadang lemah, kadang juga bisa kuat, kadang semangat, kadang juga tidak semangat. Itu harus kita harus punya intuisi untuk membaca mereka ya, ya. Kapan si A ini harus kita treatment secara personal, kita ajak ngobrol, kadang kita cuma ngajak ngopi atau traktir apa. Kadang si B ini dalam kondisi berapi-api, kadang harus agak-agak direm-rem dikit supaya nggak nabrak sana nabrak sini. Itu memang seninya di situ, Mmm. gitu. Kadang kan kita berpikir, kita sering perhatian kepada orang lain, "Kapan ini saya diperhatikan?" Gitu. Ada nggak kayak gitu? Saya, ini bukan apa ya, saya tuh khawatir kalau saya ngomong saya deh, khawatir saya sebenarnya. Tapi saya dari dulu dididik itu tidak apa, tidak terbiasa untuk bersandar kepada motivasi dari orang lain. Mmm. Saya punya guru, dalam tanda kutip ya, guru saya ngaji itu, Mhm. belum pernah sejak di awal saya hijrah sampai dengan waktu itu 4 tahun saya bersama beliau, belum pernah potensi saya itu dihiraukan sama beliau. Mmm. Tapi saya nggak baper, saya tetap berdakwah dengan cara saya tadi, Oke. ya. Mungkin mau dibilang kayaknya saya terbiasa one man show dari dulu, gitu. Kemudian setelah itu saya bertemu guru saya yang lain, ya kan, kemudian saya punya banyak insight-insight baru, saya membuat sesuatu yang baru. Tahun 2009 saya bikin gerakan namanya Underground Tauhid. Mmm. Itu Underground tauhid, tauhid, itu dakwah di kalangan anak-anak muda yang sukanya musik-musik gelap begitulah. namanya aja underground gitu ya. Ini ini apalagi. Apa tadi ini, aneh-aneh ya. Kemudian tahun 2013, 2014 saya aktif di Pang Muslim. Oke. Nah, itu pun juga guru-guru saya nggak ada yang mengidentifikasi, wah ini perlu dimotivasi, dikembangkan dan sebagainya, enggak. Saya waktu itu guru-guru saya cenderung ya cuek aja lah, nggak melihat ini sebagai sebuah, oh ini harus dibimbing, di ini, enggak, biasa saja. Ada kutipan menarik, sebentar Mmm, saya potong dari Mas Aditya ini. Saya sempat membaca di Facebook-nya itu ada profilnya beliau, eee, katanya seperti ini, "Tentang menuntut ilmu itu bukan untuk kompetisi, pamer, atau mendapatkan simpati manusia." Jadi menuntut ilmu itu bukan sebatas untuk kompetisi, pamer, atau mendapatkan simpati manusia. Nah, bagaimana kalau dengan, prinsip itu tadi yang kemudian dimasukkan ke dalam, Patriot itu sebenarnya? mmm. Itu, kutipan dari hadis atau apa itu? Mungkin bisa dijelaskan? Itu saya dapat dari salah seorang guru saya, beliau Dr. Adhian Husaini namanya. Oke. Beliau aktif sekali di bidang pendidikan, beliau punya pesantren di Depok ya, yang beliau ini banyak membahas tentang, adab tentang menuntut ilmu, ya Oke. saya banyak terinspirasi dari beliau tentang masalah ini. Jadi kalau diterapkan di Patriot, bahwa memang apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah bentuk pembuktian kita bahwa kita ini beriman kepada Allah. Sehingga, saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk profesionalisme kita antar sesama manusia Mmm. saja ya, tapi bentuk kinerja kita kepada Allah sebagai bentuk pembuktian keimanan kita. Makanya saya menyebut teman-teman itu di Better itu sebagai berjuang, Mmm. bukan, apa namanya, sebagai apa istilahnya ya, volunteer atau sekedar
aktif kegiatan ngisi waktu luang, bukan, tapi berjuang. Ya. Nah, kalau berjuang kan secara vibe berbeda. Berjuang itu ada pengorbanan, berjuang itu ada sesuatu yang kita tinggalkan, yang memang rasanya nggak enak, Mmm, tapi, eee, ending-nya insyaallah enak gitu, karena itu janji-janji Allah besar di situ. nah Makanya membuat mental berjuang itu yang sebetulnya yang kami tularkan di Better You. nah ini saya baru menemukan tulisannya, tadi saya agak sedikit, kurang hafal. Ini saya bukakan tulisannya, yang dikutip sebenarnya, untuk memotivasi teman-teman. Kenapa sih kemudian, beliau kayaknya menulis, ini di, profilnya. Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk tujuan berkompetisi dan menyaingi ulama, mengolok-olok orang yang bodoh dan mendapatkan simpati manusia. Barang siapa berbuat demikian, sungguh mereka kelak berada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini sama dengan, bagaimana tadi sebelumnya, terkait dengan bagaimana kita, merasa jenuh itu tadi. Apakah kemudian dengan kata yang disampaikan dari Mas Adit terkait dengan saya lagi itu kan, di masa sekarang itu yang penuh kompetisi dan pengen membangun personal branding-nya Mhm, itu sangat kuat agar bisa disesuaikan dengan kompetensi. Nah, bagaimana dengan kutipan ini tadi? baik. Jadi saya mempelajari personal branding atau dunia branding itu sebetulnya ada pembeda antara yang disebut dengan personal branding dengan yang disebut dengan pencitraan. Itu 2 hal yang berbeda. Personal branding itu sebetulnya Nabi pun melakukan, meskipun itu secara alamiah. Nabi itu melakukan yang namanya, eee, apa namanya, men-statement beliau sebagai, "Aku ini rasul, utusan Allah," dan sebagainya. Itu hal yang boleh-boleh saja, karena memang beliau diutus gitu. Sehingga itu sebagai sebuah penegasan dan beliau memang begitu. Bedanya dengan pencitraan, pencitraan itu orang itu aslinya nggak begitu, tapi dia menonjolkan diri di Mhm, publik seperti seperti itu. itu. Nah, itu bedanya antara personal branding dan personal branding itu boleh, kenapa? Karena di dalam Islam ada tuntutan bahwa masyarakat itu kalau dia membutuhkan kompetensi tertentu, jangan sampai orang-orang yang baik, yang muslim, yang beriman, yang taat pada Allah itu kemudian kompetensinya tidak dibaca oleh orang-orang yang membutuhkan tadi. Siap. Sedangkan orang-orang yang jahat, nggak kenal agama, yang akhlaknya buruk dan sebagainya, justru mereka yang menonjol sehingga ketika masyarakat membutuhkan kompetensi itu, yang baik nggak dilihat, tapi yang buruk malah diambil gitu sebagai sebagai orang yang dianggap sebagai orang berkompeten. Nah, dalam konteks urgensi di masyarakat, personal branding itu wajib dilakukan, Oke. gitu. Sama kayak, yang dilakukan oleh para profesional, itu mereka menulisnya kayak dokter gigi, itu harus dipublikasikan, kalau enggak nanti salah, masuknya dokter apa ini nanti? Eee, sama ya ketemu dengan, misalkan, yang hafal terkait dengan fikih, mulai kemudian ahli fikih, mungkin Mhm, gitu ya, mhm, ahli tafsir, biar nanti ketika belajar itu juga tidak salah kepada ahlinya. betul, Nah ini, menarik, belum ada yang membahas terkait dengan buku yang tadi sampai kemudian, muncul gerakan komunitas, kebaikan, Better Youth. Better itu kan baik, mhm, kemudian anak-anak muda yang bergerak di bidang kebaikan itu sendiri. Nah kita berada di era, di mana validasi itu sangat dibutuhkan. Era di mana pencitraan itu tadi sudah disampaikan menjadi ajang gengsi untuk bisa diakui bahwa saya sudah melakukan itu atau ikut dalam komunitas itu. Bagaimana, dengan fenomena itu sekarang mungkin apakah itu bisa, eee, diikutkan dalam, apa, eee, cara berpikir itu bagaimana kemudian bisa kita, lakukan dengan baik gitu? mhm. Iya, jadi kalau di Better Youth itu, kalau kita menghadapi anak-anak muda yang sangat-sangat
belum paham dengan agama, ya kan. Motivasi awalnya masih pengen ikut-ikutan, ya kan, pengen menonjol, kadang kala kalau datang kajian masih dandanannya masih sangat all out banget, pengen dapat, kamera dan sebagainya kan. Itu hal yang kalau kami, biarkan dulu. Mhm, Maksudnya biarkan itu memang forumnya mereka. Tapi satu hal yang harus kita ini, bahwa core kita itu bukan itu, core kita adalah membina mereka untuk berubah, oke. ya. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan Bedrock masih di kulitnya, mungkin yang akan kita baca bagi kita yang sudah lama berhijrah atau para asatid yang melihat kajian iki opo, isine wong ngene-ngene ya, kan, ngisinya juga begitu, ustadz yo gak ketok koyo ustad dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu adalah sebuah uslub, Mhm, strategi dakwah yang memang itu hanya ada di pinggiran, itu di kulitnya saja. Tapi core kami adalah ketika kami mampu mengajak mereka itu masuk ke Bedrock lebih dalam, sehingga kami punya punya forum-forum untuk berinteraksi dengan mereka, membimbing mereka menjadi orang yang sudah paham bahwa kayak kayak gitu itu hanya gimik doang. oke. Kamu sudah bukan lagi seperti itu pada akhirnya nanti. Kayak gitu. Itu sama ketika dulu bagaimana para pendahulu memperjuangkan hijab itu luar biasa kayaknya ya. Nah ini ada salah satu pelopor yang, berada di garis garis samping jurang ini, yang masih ada yang kemudian, eee, dari spellnya aja kayaknya sudah masih, eee, edisi-edisi punknya masih kental banget ya. Kalau ini film anu ini, film favorit saya ini, Godzilla. Ya, wah ini Nah, Mas Aditya, mhm, ini mungkin, ada nggak, kiat-kiat untuk, anak muda, siapa itu, eee, bagaimana cara sih membangun tim kecil, mmm, dalam kita ada ide nih, punya potensi, ya kan? Kemudian bagaimana itu kemudian menjadi sebuah aksi dan itu bisa berdampak untuk masyarakat mmm, yang jauh lebih banyak yang kemudian, yang mungkin sudah banyak dilakukan, Mas Adit. Ini agar tercipta Mas Adit-adit yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana, kemudian resep untuk anak muda yang punya ide itu merealisasikan menjadi aksi dan berdampak, seperti itu. iya. Jadi memang kita ini kalau mau bikin program, Oke, itu sekarang itu harus yang paling menjadi indikator keberhasilan program itu harus dampaknya memang. Eee, repotnya kalau di komunitas anak-anak muda, eee, kita seringkali dengan, gimik tadi di luar. Jadi misalnya kita bikin program, kemudian programnya seru, ya kan, seru, orang-orang pada seneng, semuanya rame, dokumentasinya bagus, diedit, wah keren banget lah keren pokoknya, keren. gitu ya. Validasi itu. Nah, ya kan, itu memang untuk publik it's okay, tapi untuk internal yang harus dijadikan checklist adalah dampaknya sebesar apa nih. Nah, dampak itu diukurnya dari manfaat. Kalau kalau dampak itu berarti dulu belum bisa, sekarang jadi bisa. Dulu belum tahu, sekarang jadi tahu. Dulu belum misalnya secara ekonomi belum terpenuhi, sekarang terpenuhi. Oke, Ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini harus diukur. Nah, kalau dampak itu kemudian menjadi orientasi utama, maka kreativitas mereka itu akan nanti dibagi 2 cara berpikirnya. oke, Berpikir secara publik dia harus tetap mewajahkan program ini keren, oke, tapi berpikir secara internal, oke, dia harus melihat bahwa program ini bagaimanapun juga harus memberikan dampak. Nah, dampak inilah yang kemudian nanti harus menjadi, apa istilahnya, diskusi-diskusi dalam rapat-rapat program, ya. Kita mhm, nggak bisa ambil, apa namanya, kasus umum lah, kita harus ngambilnya kasus khusus. Misalnya contoh kita bikin program, ini anak-anak muda usianya udah pada usia nikah misalnya. siap, Mereka udah lulus kuliah, udah pada mulai bekerja. Ada problem nih, problemnya adalah gimana cara membuat mereka, ya kalau permasalahan Gen Z kan bukan lagi soal aku belum ketemu jodohku, tapi mereka itu punya luka-luka pengasuhan, luka-luka masa lalu dengan pacar yang belum sembuh,
yang membuat mereka Mhm. jadi takut menikah, khawatir gagal, nanti bebannya pasti berat dan seterusnya. Nah, itu kemudian kita baca sebagai sebuah masalah besar, kemudian kita kita bawa itu di dalam sebuah forum diskusi. Nah, akhirnya muncullah program. Gimana caranya program ini secara publik tetap kelihatan keren, ya kan? Secara dampak, dia berdampak. Nah, maka kemudian lahirlah program namanya Jomblo Camp. Kami, membuat program namanya Jomblo Camp. Nah, program ini Hati-hati 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 yang jomblo, ikuti terus ya. ya. Nah, Jomblo Camp ini ada keunikannya. Unikan yang pertama adalah program ini bukan hanya sekedar mengubah pemahaman, mengobati luka-luka masa lalu dan Mhm. sebagainya, tapi juga metodenya. Oke. Setiap 3 orang sampai 5 orang Mhm. itu didampingi oleh satu ustadz ustadzah, Mmm. ya. Setiap satu camp tuh 4, 5 orang kan. Nah, itu ada satu ustadz ustadzah, satu ustadz ustadzah, anak-anak muda semuanya. Nah, ketika mereka sudah diberikan materi tentang, materi umumnya tentang bagaimana mengatasi problem-problem masa lalu dan seterusnya, lalu kemudian mereka dikelompok-kelompokkan di camp-camp mereka sendiri. Kemudian ada deep talk di situ. Oke. Mereka keluar semua, mereka menangis, mereka curhat, mereka ini kita setiap pembina itu meluk, nepuk pundaknya, ngelus dan itu memberikan kesan yang luar biasa buat Oke. diri mereka, ya. Kemudian mereka dikumpulkan, kemudian melakukan, apa namanya, sharing misalnya gitu. Sharing-nya kita batasi supaya tidak oversharing sampai hal-hal yang aib dan sebagainya. Itu tuh semua udah menjadi sistem. Sampai kemudian mereka di pagi hari, mereka udah menjadi pribadi yang berbeda. Nah, setelah camp selesai, kita ukur tuh, dalam waktu 1 tahun, alumni dari Jomblo Camp 1 berapa orang yang menikah, gitu. Kami bedol desa ini kemarin pada saat tahun 2025 ini, 2024, 2025 Mhm. Jomblo Camp 2 kali kan, Ya. itu yang menikah ada lebih dari ada belasan pasang lah pokoknya. Itu artinya kan luar biasa itu, Baik baik. gitu. Dan itu alumni-alumni dari Jomblo Camp itu tadi. Ini satu gerakan yang awalnya dari Patriot Foundation, ada underground, kemudian ada jomblo. Jomblo apa, Sat? Jomblo Camp. Jomblo Camp. Nah, ini, eee, begitu banyak ya komunitas yang kemudian muncul di situ, punya, dari sekedar kebaikan itu kemudian masuk ke segmen khusus lagi, ada underground-nya, ada yang kemudian pengen menikah, jomblo karena mungkin dari teman-teman anak pang itu juga punya trauma sendiri, baik itu dengan keluarganya sebenarnya kan, anak-anak pang mungkin kalau kacamata orang-orang, di luar ya, mohon maaf nanti kalau misalkan salah bisa dibenarkan, itu karena pola pengasuhan di situ. Nah, mungkin berdampak Ya. di ketika dia mau menjalin hubungan itu tadi ya. Nah, itu kan lumayan banyak ya. Dan sebetulnya problem, luka pengasuhan itu tidak hanya dihadapi anak pang, ternyata hampir ya kalau kita bilang Mmm. separuh lebih lah dalam generasi kita ini banyak yang mengalami kayak gitu, luka pengasuhan gitu. Hanya saja yang Mhm. dampaknya ada yang parah, ada yang enggak. Nah, selain itu kan sebenarnya kalau kita tadi membahas itu pasti butuh banyak orang, butuh banyak effort, butuh banyak pendanaan, Mhm. butuh banyak kolaborasi. Nah, nanti bisa cari di referensi Patriot di sini, atau nanti bisa menghubungi siapa mungkin nanti Iya, bisa ketemu dengan di Instagram-nya juga bisa, di Instagram-nya atau mau join tanya-tanya agar bisa menjadi komunitas-komunitas penggerak yang bisa berdampak mulai aja dari yang kecil, seperti yang dilakukan oleh Mas Adi tadi itu. Nah, itu sangat luar biasa bagaimana bisa dari ide itu yang kemudian, bisa muncul gerakan yang mungkin sudah ratusan atau ribuan orang yang sudah tersentuh dengan buku, tulisan, karena itu menjadi legacy yang bisa
eee, panjang ya, karena tulisan kalau Al-Qur'an itu kan juga tulisan ya, Betul betul. walaupun sebenarnya itu turunnya secara, verbal dan ketika ditulis itu orang bisa jauh lebih, membaca dan bisa dimengerti dan lifetime-nya jauh lebih banyak. Menarik sekali, bicara terkait dengan bersama Mas Adit, background-nya mungkin kecilnya dulu anak pang juga? Enggak ya? Saya kira pengasuhan dari anak pang gitu ya, enggak enggak. Mungkin, sudah mau mencapai akhir di sesi pertemuan kita. Ada closing statement mungkin dari, Mas Adit. Mungkin nanti juga bisa kita cantumkan, link Patriot ataupun, sosmed dari Mas Adit ya. Ya, Bisa tanya-tanya agar bisa, eee, muncul gerakan ide-ide kecil yang kemudian bisa sampai berdampak. Monggo. baik. Jadi mungkin terakhir saya ingin sampaikan sedikit ya bahwa kalau kita di komunitas itu, banyak komunitas tuh yang lahir kemudian tenggelam, lahir kemudian vakum, lahir kemudian hilang ya. Itu sebetulnya karena problemnya adalah kemampuan dari para aktivisnya atau penggeraknya itu untuk menularkan vibe-nya menggerakkan itu tadi. Jadi kalau kita tidak mampu menduplikasikan semangat kita kepada orang lain, itu akan menjadi kendala terbesar kita untuk menjalankan komunitas. Yang kedua, menggerakkan itu kalau untuk anak muda, itu wajib punya karya yang bagus. Karya itu adalah karya yang mampu membuat mereka respect kepada kita. Bukan karena kita butuh di-respect-i sebetulnya, bukan. Tapi karena hanya itulah gaya bahasa mereka yang bisa kita lakukan. Maka kita turuti kalau mereka butuh, dengan bahasa karya, maka kita jawab dengan karya. Kalau mereka butuh bahasa pendekatan personal, kita juga jawab dengan pendekatan personal. Apapun kebutuhan mereka, perlu kita sediakan sebagai seorang dai, supaya kemudian dakwah kita itu bisa diterima lebih luas di kalangan anak-anak muda, insyaallah itu. Baik, terima kasih Mas Aditya. Ingat, potensi tidak ada artinya kalau cuma disimpan. Gerakan tidak akan lahir hanya dari angan-angan, dan dampak tidak akan terjadi kalau kita hanya menonton. Saatnya bergerak semampumu, sekecil apapun langkahmu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Studio Konsis, konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam membangun kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.